Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Millennial Fit, anak muda sehat tanpa narkoba. Jadi berhubung banyak sekali yang kemarin yang komen di YouTube saya dan DM di Instagram nanyain si Rian ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, si Rian ini, beliau ini dulunya penderita obesitas dari 100 kilo sampai ke 54 ya, sampai mentok 54 ya. Nah, karena transformasi Ian ini dalam satu tahun ya kan. Terus banyak pertanyaan dari teman-teman kita nih yang juga menderita kelebihan berat badan. Jadi si Rian ini bakal membocorkan rahasianya, tips dia bisa menurunkan berat badan sebanyak itu teman-teman. Ini buat teman-teman yang kemarin nanya, jangan sampai skip video ini. Nyalakan tombol subscribe yang belum subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Millennial Fit. Dan yang di samping kita ini namanya Faris. Jadi Faris ini dia dulu dari berapa kilo, Riz? 40 Sampai ke 54 hampir 60. Jadi dari 40-an kan dalam waktu 2 bulan ya. Jadi dari kurus sekali teman-teman. Ntar kalian bisa lihat di foto ini. Nah, udah ada massa ototnya, udah ada peningkatan massa ototnya. Jadi langsung saja si Faris ini ntar di next video kita bakal ini nanya-nanya dia tips dia biar dia bisa menambah berat badan untuk teman-teman kita yang kurus. Jadi kita langsung saja ke Rian. Dia bakal membocorkan rahasia terbesarnya, rahasia biar bisa menurunkan berat badan sebanyak itu. Oke, langsung Rian. Oke, jadi buat teman-teman yang di luar sana yang menderita obesitas, jangan khawatir, ada jalan keluarnya untuk agar bisa menurunkan berat badan. Sebenarnya cara yang saya gunakan ini simple, tapi itu tidak mudah gitu, Will. Simple. Nah, yang pertama, kalau kalian ingin bisa sukses di dunia di ranah fitness, bebas sih, mau itu diet, mau itu apa, cutting atau bulking atau terserah lah. Yang penting satu hal, kalian itu harus mau belajar, jangan asal-asal praktik gitu melakukan, tapi juga belajar agar tahu gimana sih cara menjalankan yang benar itu gimana. Nah, kalau saya sendiri pastinya saya ngitung kalori. Ya. Kalau kan seperti yang Abil bilang, kalau misalnya mau menurunkan berat badan kan pasti harus defisit kalori. Nah, di situ saya melakukan tracking kalori Dengan bertujuan agar kalori bisa defisit kan. Iya. Sebenarnya simple, tetapi itu tadi tidak mudah gitu. Tidak mudah untuk dilakukan kan. Jadi defisit kalori dengan cara men-tracking kalori ya, menghitung kalori dari pagi sampai malam biar kalori yang masuk itu tidak melebihi dari yang dibutuhkan. Iya, Biar tetap berkurang kan. Jadi makronutrien yang kita butuhkan itu sebenarnya berapa gitu. Jadi kita harus penuhi dalam sehari sampai terus menerus. Nah, yang kedua yaitu latihan. Tubuh kita ini adalah bentuk adaptasi apa yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kalian melakukan olahraga, nah di situ kan harus beradaptasi tuh tadi dengan misalnya angkat beban gitu kan. Jadi kan otot dikasih stimulus tuh untuk melakukan peregangan gitu kan. Nah, jadi di situ kalau percuma juga kalau kalian defisit kalori, terus kalau tanpa adanya latihan beban gitu, itu apa ya, sangat disayangkan ya, Bil. Kurang optimal lah. Jadi ya weight loss, sekedar weight loss saja, kayak Sekedar turun berat badan. nah, sekedar turun berat badan, tapi komposisinya nggak tahu apa yang turun. Nah, jadi yang tadi olahraga yang optimal, Makan yang pertama pola makan dengan menetapkan defisit kalori. tracking kalori. Jadi kalau misalnya Anda melakukan tracking kalori, otomatis kalian kan bisa melakukan yang namanya flexible diet. Nah, flexible diet itu kan lebih nyaman dilakukan gitu, Lebih bisa konsisten, lebih nyaman. sustainable lah. Jadi kayak bisa jangka panjang. Jadi misalnya kalian lakukan flexible diet itu seperti ini contohnya. Kalian 80% makan sesuai yang tubuh kalian butuhkan. Nah, sisanya itu 20%-nya bisa kalian buat digantikan dengan cheat meal gitu. Cemilan kayak ya buat nge-treat diri Anda sendiri. Nah, Lebih bahagia kan. jadi enggak mentalnya itu enggak tertekan lah, kayak biasa orang itu kan pasti tertekan ya, Bila, kalau lakukan diet. Apalagi yang- kalau orang diet yang awam kan, makan terlalu sedikit. apalagi kata dia apa, keto diet lah, apalah segala macam. Padahal mau gimana pun program dietnya yang penting itu Defisit bertujuan kalori, ujungnya nah. defisit kalori. Ujung-ujungnya itu ya tetap defisit kalori kan. Ya, jadi kalau kalian sedang melakukan diet ini, diet B, diet C, bebas asal kalian bisa konsisten. Karena pada tujuannya sama-sama juga, akhirnya juga defisit kalori. Nah, jadi gitu. mau diet apapun itu terserah teman-teman, yang penting konsisten dan tetap dilakukan. Nah, Percuma kalau kata orang program dietnya bagus tapi kalau nggak dilakukan dengan konsisten sama aja. cuma Lebih bagus diet yang abal-abal tapi dilakukan konsisten, itu juga bakal turun lebih jelas jadi. ada progres sedikit lah. Tetap ada progresnya. Terus tadi yang kedua olahraganya. Nah, harus memiliki olahraga yang terstruktur.
terus tahu apa yang mau Anda lakukan. Nah, yang ketiga itu istirahat. Balik lagi tadi kan, nutrisi sama Latihan. latihan. Nah, di saat latihan itu kita sebenarnya bukan lagi membentuk otot, melainkan kita sedang merusaknya. Dengan kita memasukkan nutrisi tadi, ibarat kita udah ngasih supply buat tubuh. Ibarat gini, kita lagi merenovasi rumah nih, Bil. Otomatis kan kita harus butuh yang namanya bahan-bahan kan, bahan untuk bangun rumah kan, seperti semen, bata atau apa segala macam. Nah, gitu juga seperti tubuh kita. Pas lagi olahraga kita ngancurin. Nah, di saat kita memasukkan nutrisi, disitulah tubuh kesuplai lah pokoknya. Lalu kita menyediakan waktu istirahat yang optimal. Nah, di situ kan progres kita kan bisa dibilang efisien lah ya. Bisa dibilang bagus lah, karena tadi nutrisinya benar, pola makan benar, latihan yang benar, sama istirahat yang cukup. Jadi ibarat kalau misalnya kita istirahatnya kurang optimal lah ya, gimana mau bentuk masa ototnya kalau tidurnya aja kurang? Kayak tadi, apalagi nutrisinya kurang. Oke, tidurnya apa, Bil? Tidurnya cukup kan, tapi proteinnya kurang, karbonya kurang, gimana kita mau bangun otot? Sama aja kan, jadi harus seimbang ya. Harus seimbang antara pola makan, latihan, dan istirahat. Mungkin tadi juga kalian mungkin latihan juga terlalu berlebihan juga, itu nggak baik. Nah, karena sesuatu yang berlebihan itu memang juga nggak baik kan. Benar. Jadi ini semoga video ini bisa membuka wawasan kalian, terutama yang sedang memiliki berat badan berlebih. Jadi teman-teman bisa menetapkan diet dari sekarang, karena dengan adanya video ini pasti memotivasi kalian untuk melakukan diet, menurunkan berat badan teman-teman. Jadi serian ini masih milenial, anak sekolah. Kemarinnya itu, sekarang udah kuliah sih, 18 tahunan kan. Jadi termasuk ini dari sekolah ya, anak sekolah kan. Milenial kan terkenal kan dari anak sekolah. Jadi sama-sama anak sekolah, anak milenial, anak muda di sini, generasi Z. Jadi buat teman-teman yang sedang melakukan program diet, semoga sukses dietnya. Jangan lupa terus konsisten agar kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi seperti Rizan ini contohnya, dari 100 kilo sampai ke 54 kilo. Kalian bisa lihat di foto ini, tapi terbukti kan sampai sekarang ternyata hasil yang dilakukannya, usaha yang dilakukan selama ini ternyata membuahkan hasil juga teman-teman. Jadi mungkin videonya cukup sampai di sini aja ya. Nah, satu lagi, Bil. Satu lagi yang ingin saya ingatkan kepada kalian, satu hal ini, hal yang sangat penting. Kalian belajar, pahami tubuh kalian, pahami gimana cara melakukan diet yang benar. Tadi sih belajar, kuncinya satu, belajar. Kalau memang niat mau konsisten, belajar ya. Hasilnya pasti beda, benar. Jadi seperti yang Rian bilang, jangan lupa belajar, karena di YouTube, di Google udah banyak tuh. Kalian sudah punya HP, jadi mempermudahkan kalian untuk mencari ilmu tentang diet yang benar atau nutrisi, latihan, dan lain-lain teman-teman. Oke, mungkin videonya bakal ditutup sampai di sini aja. Next video kita bakal membahas si Faris yang dari kurus. Dia ini juga anak sekolah, masih sekolah sekarang, kelas 3 SMA, Iris. Oh, kelas 2. Kelas 2 SMA, 16 tahun ya. 17 baru. Oh, 17. 17 tahun si Faris. Next video kita bakal share dia gimana dia bisa menambah berat badan dari kurus, kering, sampai berotot. Oke teman-teman, terima kasih kepada Rian yang sudah membocorkan rahasia tips dia biar dia bisa menurunkan berat badan teman-teman. Seperti tadi bilang, pola makan, istirahat, dan juga olahraga yang cukup. Olahraga minimal 3-4 kali seminggu. Oke. Mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Semoga video ini bisa membantu kalian, dan jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, share, nyalakan juga tombol notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Millennial Fit. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda sehat tanpa narkoba.